antrian itu biasanya itu di waktu misalnya tanggal 1 September misalnya kenaikan, nanti ada pengumuman dari pemerintah. Kemudian itu paling biasanya ya, itu maghrib, setelah maghrib ya, setelah maghrib tanggal 31 Agustus maghrib, nah itu baru antrian. Nah walaupun ada antrian itu masih mencukupi Pak, masih sesuai dengan penyampaian dari pengawas, jadi masih aman, stok masih aman. Stok masih aman. Langkah-langkah antisipasi dan apa enggak? Antisipasinya ya tadi saya koordinasi terkait dengan adanya dampak dari kenaikan itu, antrian nanti bisa lebih antisipasi terkait dengan penumpukan di SPBU, ya kan? Kita nanti tempatkan personil di sini di masing-masing tiap-tiap SPBU untuk memantau ataupun untuk bantu pengaturan untuk pengisian dari beliau juga, dari pengawas juga nanti mungkin akan menerjunkan, karena kan namanya juga antrian kan perlu bantuan personil, nanti secara teknis mungkin beliau yang bisa menyampaikan, tapi untuk personil kita siapkan nanti untuk antisipasi adanya kenaikan BBM, penumpukan ya, Setiap titik SPBU penumpukan ya? di SPBU. Setiap titik SPBU ya. ya? Oke. Berapa personil dan? Nanti personil dari masing-masing, ada personil lalu lintas kita siapkan, dari Samapta juga kita siapkan untuk memantau kegiatan. Baik, nanti masing-masing SPBU ya? Masing-masing SPBU. Iya dan Bandung, iya dan. Terima kasih. Terima kasih. Saya nama Andi. Saya di sini Andi Fauzi, Pak. Andi Fauzi. Iya, saya selaku manajer di SPBU ini. Kebetulan merang SPBU Pendem, Pak. Bukan SPBU nomor kalau kita. SPBU 65118. Oh, iya. Kalau desanya Dadabejo. Kiat dan langkah-langkah apa yang jenengan siapkan untuk menghadapi kenaikan BBM? Kalau kita diminta Pertamina, itu kita harus menyiapkan nomor satu pelayanan. Ya. Pelayanan artinya itu berarti kita menambah beberapa operator SPBU-nya untuk pelayanan, Pak. Nah, terus ketersediaan stok, Pak. Nah, ketersediaan stok itu kita harus menambah setidaknya 50% dari stok yang biasa kita ada. Meskipun di kita itu nyun sewu untuk stok kita di sini itu lebih dari cukup, tapi tetap kita harus nambah. Soalnya kita antisipasi untuk panik buying tadi. Karena masyarakat itu kalau misalkan dengar ada harga naik, apalagi yang ini BBM subsidi yang naik, pokoknya, jadi ya pastinya akan ada kelonjakan. Prediksi Tapi Anda? kalau prediksi, saya nggak tahu sekali ya. Kalau dari berita di TV sih per tanggal 1 ya. Tapi kalau dari Pertamina kayaknya sih masih belum. Untuk saat ini apa udah ada pembatasan? Pembatasan kita nggak ada, Pak. Pembatasan nggak ada. Jam operasionalnya? Siap. Jam operasionalnya? Jam operasional 24 jam di sini, Pak. 24 jam. Siap. Pak Andi, itu kan informasi dari pemerintah kan 1 September. Yeah. Nah, itu kira-kira diberlakukannya apakah pada saat 1 September itu jam berapa, serta-merta itu naik atau pripun? Biasanya kenaikan itu per tanggal, misalkan tanggal 1 atau tanggal 2, itu jam 00. Oh, jam 00 Ya, baru begitu jam dinaikkan 00 dia langsung otomatis dari atas gitu ya? bisa berubah. Oh, iya. Harganya udah berubah dari atas. Siap dari pusat. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin ada himbauan kepada pelanggan agar tidak menumpuk apa? Mungkin kalau himbauan untuk pelanggan, ya kenaikan pasti ya? ada. Ya. Kenaikan pasti ada, kenaikan untuk beli pasti ada. Ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri. Siap. Jadi mungkin karena itu ya, kalau bisa jangan menumpuk di malam-malamnya. Kalau misalkan ada berita nih besok naik, berarti nanti jam 12 malam. Pertalite ya ini ya. Jenis BBM yang naik Hanya Pertalite aja atau berapa kalau Pertamax? BBM subsidi yang dinaikkan rencananya berarti katanya. Pertalite. Biosolar sama Pertalite ya? Biosolar sama Pertalite. Pertalite berapa? Dari harga Biosolar berapa? Dari berapa? Harga lama 7650 Pertalite, Ya. Biosolar 5150. Ya. Sekarang? Belum, Oh enggak, nanti maksudnya? nggak tahu juga. belum. Baik, wis. iya. Nggak tahu juga. Makasih Pak Andi. Terima kasih, Pak.